Oke, di video kali ini gue mau membahas parfum-parfum dengan SPL atau performance yang puas banget buat kalian semua. Penasaran seperti apa? Tonton terus ya. Gue akan disclaimer dulu, ini dia disclaimernya. Iya, itu dia disclaimer ya, tanpa panjang lebar. Yuk kita bahas. Halo, balik lagi sama gue Hendry di channel Kaki Wangi. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Ya, di kesempatan kali ini gue mau bahas 10 parfum dengan performance atau SPL yang keren banget menurut gue. So, jadi parfumnya apa aja? Ini dia listnya. Oke, yang pertama gue punya Tiziana Terenzi Kirke. Yaitu parfum yang sweet, fruity, musky. Buat gue aromanya cukup enak ya ini. Tapi fruity-nya ini manis banget. Di situ banyak banget buah-buahan kayak passion fruits, ada peach juga, ada pear juga, ada blackcurrant juga. Jadi gue ngerasa buah-buahannya di situ tuh tebel banget. Parfum ini juga tuh mirip ya sama Xerjoff Herbapura. Jadi buat kalian yang pengen coba Xerjoff atau Sospiro Herbapura seperti apa, kalian bisa coba lirik Kirke ini. Ini tuh cocok banget buat umur 18 sampai 25 tahun. Jadi menurut gue ini tuh parfum yang anak muda banget gitu ya. Dan juga cocoknya lebih ke casual sih ya. Untuk kalian jalan-jalan, hangout, atau clubbing juga bisa. Ini siang malam juga masuk. Asalkan kalau siang itu kalian cuacanya dingin, indoor, ber-AC, gue rasa ini lebih masuk. Kalau panas-panasan hati-hati, kalian bisa puyeng pakai ini. Nah kalau malam juga ada baiknya di nuansa dingin, sejuk, itu gue merasa ini lebih masuk. Buat gue ini parfumnya aromanya tebal banget. Jadi scent cloud-nya tebal banget, projectionnya juga cukup gila di sini. Dan juga longevity-nya juga lama banget. Untuk harganya nanti gue akan terterakan di sini, dan juga untuk performance-nya gue akan bahas nanti di akhir video ya. Oke, lanjut kita punya Xerjoff Bouquet Ideal. Itu buat gue parfum yang sweet, ada sedikit insensinya, ada woody-nya juga, jadi ada balutan nuansa oud menurut gue, dan juga ada rempah-rempah yang hangat, ada sedikit nuansa vanilanya juga di sini yang bikin dia cukup manis dan jadi solid gitu ya. Ini tuh ngingetin gue sama parfum dari Lattafa Rakba, tapi tentu dengan kualitas yang berbeda. Vibe-nya tuh mirip ke sana. Buat gue ini aroma yang sangat elegan, sangat dewasa, cocok untuk umur 25 sampai 35 tahun ke atas. Suasananya semi formal atau formal, buat gue ini masih masuk ya. Cocok untuk di siang ataupun malam hari dengan suasana yang dingin. Performanya tuh buas banget ya, jadi mabu-mabu terus tuh di badan lu merasa, wah gila ini aromanya tebel banget. Jadi kalau lu pakai parfum ini, gue merasa lu kayak Sultan Arab ini aromanya keren banget sih. Oke, next lanjut gue punya Le Labo Labdanum 18. Ketika gue coba parfum ini, jujur gue agak skeptis ya, karena Labdanum itu biasanya aromanya smoky, tebal, berat ya. Terus kemudian pas gue coba ini parfum, loh ternyata enak banget gitu. Itu cukup lembut ya aromanya. Gue ngerti di sini ada Labdanumnya karena ada nuansa smoky, nuansa insensinya. Tapi di sini juga dibalut dengan nuansa yang musky, kemudian ada sedikit powderiness. Jadi agak-agak ada aroma bedaknya. Menurut gue ini aromanya cukup klasik, cukup elegan, tapi nggak yang tua banget. Karena menurut gue ini tuh perpaduan antara Mas Ravager dan juga Guerlain Shalimar. Jadi buat gue ini parfum yang enak banget, underrated gems banget. Kembali ini tuh parfum yang sangat dewasa ya, jadi cocok banget untuk umur 28 sampai 35 tahun ke atas menurut gue. Dengan occasional casual ataupun formal, buat gue ini masih masuk ya. Dan juga untuk siang ataupun malam hari ini juga masih masuk. Buat kalian yang suka parfum-parfum dengan nuansa aroma bedak, tapi pengen yang lebih elegan, lebih escalate, kalian bisa coba lirik parfum ini ya. Oke, next lanjut gue punya Initio Side Effect. Parfum ini beberapa tahun yang lalu hype banget ya sebelum ada Out for Greatness. Itu parfum yang enak banget menurut gue. Kenapa? Karena menurut gue ini tuh parfum yang sweet, boozy, ada vanilanya, ada warm spicy-nya kayak cinnamon. Gue rasa juga di sini ada tobacco. Di samping itu juga performanya gila banget, bisa berjam-jam mabu terus. Initio tuh rata-rata parfumnya tuh kenceng-kenceng banget gitu ya. Jadi gue pernah riset kalau mereka banyak pakai Hedion itu aromanya agak sedikit manis jasmine gitu ya, kayak sintetiknya. Jadi menurut gue parfum Side Effect ini tuh memang memberikan efek samping kalau lu terlalu banyak. Ini tuh bisa bikin lu sakit kepala sedikit ya. Kembali parfum ini cocok untuk umur 25 sampai 35 tahun ke atas. Laki perempuan masuk, casual masuk, formal masuk, siang hari, malam hari juga masuk. Jadi buat gue versatile ya. Tapi ini cocok di nuansa yang dingin ya.
Oke, next di nomor ke-6 gue punya MFK Aqua Celestia Forte dengan balutan fresh citrus, ada sedikit nuansa green mint-nya juga ya. Kemudian di situ ada aroma floralnya, kayak ada sedikit nuansa jasmine, dan juga ada lily of the valley atau yang biasa gue bilangnya muke. Jadi aromanya enak banget, dewy, watery. Jadi buat gue yang nyari freshness, kesegaran di siang hari tapi nggak bosen yang melulu sitrus-sitrus aja. Nah, gue demen banget nih parfum ini nih. Cocok untuk di nuansa casual maupun formal untuk umur 20 sampai 35 tahun ke atas. Sangat versatile ya menurut gue. Kalian bisa buat jalan-jalan, buat kuliah, buat office, buat kalian nge-gym juga bisa. Siang hari lebih cocok di indoor maupun outdoor. Yaitu parfum cinta pertama gue kepada MFK ya. Karena dari parfum ini gue ngerasa gila, ini aromanya enak banget, kemudian juga performanya gila banget. Lu nggak perlu sering-sering respray, karena buat gue lu pakai overspray tidak mengganggu di lu nggak pusing, tapi juga lu bisa tahan tuh seharian. Oke, next di nomor ke-5 gue punya Rosendo Matteo No. 5. Ya, ini tuh parfum yang kira-kira 3-4 tahun lalu juga hype banget, baru dengan nuansa sweet, ambery, ada floralnya sedikit, dan juga ada vanilla, ada musky, ada menurut gue agak piercing sedikit ya, jadi kayak tajam menusuk gitu. Dan juga ini tuh parfum yang aromanya elegan banget, mewah banget, aroma-aroma parfum Timur Tengah yang high end ya. Ini cocok banget untuk umur 25 sampai 35 tahun ke atas. Mau casual, mau formal, masuk di siang maupun malam juga masuk, asalkan dingin. Menurut gue nggak saranin kalian untuk pakai di siang hari yang panas-panasan ya, karena buat gue parfum ini tuh agak sedikit bikin lu bisa sakit kepala, bahkan hidung lu nih di sini tuh kadang-kadang ngerasa sakit gitu. Gue kadang-kadang tuh ngerasa ketika gue pakai ini atau teman gue pakai ya, gue ngerasa aduh ini berisik banget aromanya, kayak aduh agak-agak pusing gimana gitu. Tapi enak, tapi juga buat gue kayak terlalu meledak-meledak aja aromanya, karena terus-terusan muncul aja gitu terus. Jadi nggak heran buat gue banyak banget yang suka Rosendo No. 5 ini, karena di samping aromanya cukup enak, elegan, tapi juga performanya gila banget. Lanjut, next di nomor 4 gue punya Molecule 04. Ini tuh parfum yang aromanya sebenarnya simple, yaitu sandalwood. Tapi sandalwood di sini tuh sintetik, jadi dikasih nama Javanol. Dan menurut gua sandalwood itu kan atau kayu cendana kan banyak ya profile scentnya. Nah, menurut gua si Javanol ini yang Molecule 04 ini tuh sandalwoodnya agak kering, nggak terlalu creamy ya. Ada sandalwood yang creamy banget, jadi kayak santan, bahkan kayak kelapa, coconut. Nah, kalau ini tuh simple banget aromanya, cocok banget untuk umur 20 sampai 40 tahun ke atas ya. Cocok untuk casual maupun formal, mau siang mau malam. Ini buat gue sangat-sangat versatile sekali. Kenapa gue suka banget parfum ini? Karena ini tuh performanya gila banget men. Lu bisa pakai ini seharian bahkan 2 hari. Gue sering banget pakai ini. Dan ketika gue cuci baju gue ya, pakaian gue, itu tuh gue simpen di lemari gue tuh masih ada nuansa bau sandalwood loh. Ini masih ada loh gitu. Jadi walaupun ini parfum yang sintetik ya, molecule, jadi bukan alami, buat gue ini performanya ya ampun gila banget deh gitu. That's why gue suka banget parfum ini. Oke, next di nomor 3 gue punya Ormondo J Nawab of Wood Parfum. Ya, parfum ini tuh akhirnya gue memutuskan untuk beli full bottle, karena setelah gue coba sampelnya, ini parfum juga cukup gila ya menurut gue, karena mabul-mabul terus. Memang bukan yang aromanya sangat-sangat luas banget, tapi longevity-nya panjang banget. Kalau lu seliweran gitu, dia masih ada, bahkan silasnya juga orang lain masih bisa cium, masih bisa noleh, ih ini apaan tuh tadi. Ini tuh parfum yang aromanya agak sedikit warm ya, agak sedikit hangat, kemudian ada nuansa kardamomnya, ada rose-nya, ada oud-nya juga menurut gua. Tapi di sini nggak bau sama sekali. Buat gua ini parfum yang sangat kompleks menurut gua. Ini juga cocok banget untuk umur 28 sampai 35 tahun ke atas. Itu aroma yang sangat-sangat dewasa banget menurut gua. Cewek cowok bisa pakai, formal lebih masuk ya. Untuk di siang hari maupun malam hari, aromanya sangat-sangat elegan, sangat mabul menurut gua. Dan tapi nggak mengganggu ya, nggak bikin lu sakit kepala. Oke, next di nomor 2 gue punya Frederic Malle Portrait of a Lady. Ini tuh masterpiece menurut gue ya, dari karyanya Dominique Ropion. Gue setuju sama temen gue yang bilang, ini tuh enak tau. Dulu awal-awal gue cobain, ih apaan sih, ini parfumnya tua banget, terus juga agak berat ya, ini kayaknya aneh banget gitu.
Dan ada beberapa teman gue juga tetap tidak bisa nerima parfum ini. Tapi seiring yang berjalan waktu, gue coba memahami ya di mana keindahan parfum ini. Terus lama-lama, wah ternyata gue benar-benar jatuh cinta juga sama parfum ini gitu. Karena memang enak banget menurut gue. Buat kalian ada baiknya memang sampling dulu ya. Mungkin beberapa orang akan suka banget, tapi beberapa orang nggak akan suka sama parfum ini. Nah itu parfum yang aromanya rose, agak sedikit asam ya, ada berry-nya di situ sedikit, tapi juga dibalut dengan nuansa earthy patchouli yang buat gua enak banget, dan juga sedikit balutan nuansa warm spicy-nya yang tipis-tipis di belakangnya. Buat gua ini jadi parfum yang sangat-sangat indah ya, karena buat gua memang ketika lu pakai parfum ini ya, ini tuh langsung naik karismatik lo, mewahnya luar biasa menurut gua. Ini tuh menurut gua cocok banget dipakai umur 28 sampai 40 tahun, karena ini aromanya sangat-sangat dewasa ya menurut gua, dan juga formal ya, formalnya juga yang stand out gitu. Jadi kayak lu pakai suit, lu gala dinner, atau lu pakai dress, ini baru nambah tuh karismatik lu. Kembali ini parfum yang buat gua juga buas banget, seharian gua bisa pakai ini dari pagi malam, gua masih bisa ngerasain ya pakai parfum ini. Wah gila, lu keren banget men. Oke, di nomor 1 inilah juaranya, gua punya Essential Parfum Boas Imperial. Ya ini tuh parfum yang dibuat sama perfumernya Quentin Bisch, itu yang bikin parfum de Marly Delina yang hype juga tuh ya, dan itu juga gila banget tuh performanya buat gua. Terus juga dia bikin Marc Antoine Barrois yang Ganymede yang beberapa waktu lalu juga cukup hype. Gua agak skeptis jujur sama Ganymede waktu itu, gua coba, gua agak kurang suka. Kemudian akhirnya salah satu rumah parfum Essential Parfum ini bikin dengan nama Boas Imperial dengan parfumer yang sama, aromanya akhirnya mirip banget juga ke sana. Jadi buat gua, buat kalian yang mau coba Ganymede atau suka Ganymede, ada alternatif yang murah loh. Ini tuh parfum yang woody, terus ada mineralnya, ada metaliknya gitu. Jadi buat gua agak-agak unik, aneh gitu ya. Awal-awal gue juga nggak bisa nerima, dan gue bukan yang suka-suka banget juga sih sama parfum ini. Tapi sebagai alternatif dari Ganymede yang mahal, gue bisa dapetin di Essential Parfum ini, buat gue it's a good deal, it's a good clone dengan perfumer yang sama. Bahkan menurut gue performanya jauh lebih baik dari Ganymede itu sendiri. Ini tuh ya parfum yang silasnya panjang banget. Kenapa gue bisa tahu? Karena teman gue pakai, ya kan? Gue bisa nyium tuh, wah ini kok kayaknya aromanya familiar. Gue belum lihat orangnya, ternyata dia udah di ujung, dan itu menari-nari men. Aromanya tuh dari belakang tuh gue kerasa banget itu. Wah ini sentralnya gila banget, bener-bener gila banget. Dan kalau gue pakai ini tuh biasanya juga fill the room ya. Ini tuh bisa 1-2 hari masih ada tuh nuansanya di situ. Dan belakangan jadi parfumnya agak hype karena juga performanya gila banget. Kembali ini parfum yang versatile menurut gue untuk umur 25 sampai 35 tahun ke atas. Ini masih masuk, casual oke, formal oke, siang malam oke, aromanya tidak ofensif, tidak mengganggu, tapi kembali ke selera ya, karena ini parfum yang unik dengan balutan aroma woody dan metalik mineralnya. Buat gua nggak terlalu banyak orang bisa suka gitu. Jadi kembali sampling dulu untuk tahu seperti apa scent profile-nya, mungkin cocok di kalian ya. Semua parfum ini berdasarkan pengalaman gua, dan gua pilih secara selektif untuk kalian. Kalau kalian butuh referensi lainnya lagi, butuh parfum buas-buasnya lagi yang lain, silahkan komen di bawah. Gua akan bikinin part 2-nya untuk kalian. Buat gua 10 parfum ini tuh sangat-sangat keren banget ya. Oh iya, gua hampir lupa bahas, yaitu performanya gimana. Ya gua nggak bisa deskripsiin dari berapa jam sampai sekian jam, tapi menurut gua parfum-parfum ini minimal kalian bisa dapat 8 jam, bahkan ada yang sampai 1-2 hari tergantung parfumnya. Jadi buat gua performanya itu sangat-sangat long lasting sekali, buas banget. Projectionnya juga masing-masing parfum punya kekuatannya masing-masing, dan silasnya juga tebal-tebal ya menurut gua. Dan gua biasa pakai untuk mendapatkan performa buas seperti ini juga tidak underspray ya. Jadi kayak 2 spray, 4 spray gitu, enggak. Seperti layaknya gue biasa pakai itu, gue minimum 12-15 spray. Di baju juga dikombinasikan juga dengan di kulit ya. Nah untuk beberapa parfum yang buat gue bikin gue sakit kepala, biasanya gue spray tuh ke baju, terus gue diemin dulu 15 menit baru gue pakai bajunya. Nah itu biasanya gue juga nggak terlalu banyak, mungkin sekitar 8-12 spray aja. Baru nanti di kulitnya gue tambahin lagi misalnya 2 spray gitu. Nah 2 spray juga di kulit itu nggak di bagian dada atas ya,
atau pundak sini gitu. Karena langsung tuh kena hidung lu gitu, jadi lu bisa bikin pusing. Biasanya gue langsung di badan bagian bawah, dekat-dekat perut, atau juga di belakang, di punggung gitu ya. Jadi kalau lu jalan tuh silasnya tuh ke belakang gitu, dia project ke belakang, jadi nggak terlalu mengganggu hidung lu. Oke, segitu dulu aja rekomendasi dan pembahasan gue di video kali ini. Gue mohon maaf bila ada kata-kata gue yang kurang berkenan di kalian dan juga informasi yang kurang. Dan gue juga sangat berterima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!